aliran sesat di Indonesia, Lia Eden. Bayangkan seorang wanita yang mengklaim telah menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril yang membawa pesan-pesan ilahi yang mengubah pandangan tentang agama dan kepercayaan. Inilah kisah Lia Aminuddin yang kemudian dikenal sebagai Lia Eden, pendiri komunitas keagamaan Salamullah. Kepercayaan yang dianut Lia Eden dan pengikutnya adalah campuran elemen-elemen dari berbagai agama besar, termasuk Islam, Kristen, dan Buddha, yang menciptakan doktrin yang sangat kontroversial dan penuh misteri. Pada tahun 1997, Lia Eden mengklaim bahwa malaikat Jibril telah turun kepadanya, memberinya wahyu untuk menyebarkan ajaran baru yang akan membawa kedamaian dan harmoni bagi umat manusia. Kepercayaan ini yang mencakup visi tentang dunia yang bersatu tanpa perbedaan agama segera menarik perhatian dan kontroversi. Dalam komunitasnya, Lia Eden dipandang sebagai perantara antara dunia ilahi dan dunia manusia, dengan pengikutnya meyakini bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Namun, klaim-klaim ini bukan tanpa tantangan. Ajaran Lia Eden dianggap bertentangan dengan keyakinan agama mayoritas di Indonesia, terutama Islam, yang merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar di negara ini. Penolakannya terhadap ajaran tradisional dan upayanya untuk memperkenalkan konsep-konsep baru tentang ketuhanan dan keimanan menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk otoritas agama dan masyarakat luas. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah bagaimana Lia Eden mampu mempertahankan keyakinannya dan menarik pengikut setia di tengah tekanan yang begitu besar. Apa yang membuat seseorang begitu yakin dengan visinya hingga berani menghadapi segala konsekuensi sosial dan hukum? Bagaimana Lia Eden mengelola komunitasnya dan menjaga semangat pengikutnya meskipun sering dihadapkan pada ancaman dan penolakan? Bayangkan berada di posisi Lia, seorang wanita yang tiba-tiba harus menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada dunia yang mungkin tidak siap mendengarnya. Ketika klaim-klaimnya mulai menyebar, reaksi dari masyarakat dan otoritas agama sangat keras. Dia dituduh menyesatkan, menghadapi ancaman hukum, dan mengalami pengucilan sosial. Namun, Lia tidak mundur. Baginya, wahyu yang dia terima adalah kebenaran mutlak yang harus diperjuangkan, meskipun itu berarti menghadapi penjara dan hinaan. Salah satu faktor yang mungkin menjelaskan keteguhan Lia adalah keyakinan mendalamnya pada peran spiritual yang dia emban. Lia percaya bahwa dia adalah utusan ilahi yang dipilih untuk membawa pesan penting bagi umat manusia. Keyakinan ini memberikan kekuatan yang luar biasa untuk bertahan di tengah segala rintangan. Bagi Lia, setiap kritik dan penolakan hanyalah ujian dari Tuhan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Selain itu, dukungan dari pengikut setianya juga memainkan peran penting dalam mempertahankan semangat Lia. Mereka melihat Lia bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai inspirasi dan penunjuk jalan. Kepercayaan dan dukungan mereka memberikan energi tambahan bagi Lia untuk terus maju, meskipun dunia di sekitarnya tampak begitu menentang. Lia juga menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyampaikan pesan-pesannya dengan penuh keyakinan dan karisma. Dalam setiap ceramah dan tulisan, dia mampu menarik perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. Karisma inilah yang mungkin membuat banyak orang tertarik dan akhirnya bergabung dengan komunitasnya, meskipun menghadapi risiko penolakan sosial. Namun, di balik keteguhan Lia, ada juga kisah tentang pengorbanan dan penderitaan. Dia harus rela meninggalkan kehidupan lamanya dan menghadapi berbagai bentuk pengucilan. Tetapi, semua itu dia jalani dengan ikhlas, meyakini bahwa penderitaan tersebut adalah bagian dari tugas suci yang diembannya. Di balik kisah Lia Eden dan kepercayaannya yang kontroversial, terdapat deretan konflik hukum dan sosial yang tak kalah menarik. Pada tahun 2005, Lia Eden dan beberapa pengikutnya ditangkap dan diadili atas tuduhan penodaan agama, menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai kalangan.
Tuduhan ini berakar dari ajaran-ajaran Lia Eden yang dianggap menyesatkan dan bertentangan dengan keyakinan mayoritas, terutama Islam, yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Proses pengadilan Lia Eden menjadi sorotan nasional. Setiap sidang dipenuhi dengan para pendukung dan penentang yang bersemangat. Di satu sisi, para pengikutnya yang setia terus berdiri teguh di belakang pemimpinnya, percaya bahwa dia adalah perantara ilahi yang dianiaya oleh sistem yang tidak memahami kebenaran spiritualnya. Di sisi lain, ada masyarakat dan otoritas agama yang menganggap ajaran Lia Eden sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dan harmoni keagamaan di Indonesia. Namun, tidak hanya melalui jalur hukum. Konflik ini juga merambah ke ranah sosial. Komunitas Lia Eden kerap menjadi sasaran protes dan tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan mereka. Protes-protes ini seringkali berujung pada kekerasan dan pengusiran paksa, memaksa komunitas untuk berpindah-pindah tempat demi mencari perlindungan. Bayangkan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, hanya karena memegang teguh keyakinan yang dianggap berbeda. Menariknya, setiap kali menghadapi tekanan, Lia Eden dan pengikutnya selalu menunjukkan keteguhan luar biasa. Mereka percaya bahwa penderitaan dan penindasan yang mereka alami adalah bagian dari ujian ilahi yang harus mereka lalui untuk mencapai kedamaian sejati. Yang membuat pengikut Lia Eden begitu yakin dan teguh dalam menghadapi tantangan yang begitu berat adalah kombinasi dari beberapa faktor penting yang berkaitan dengan keyakinan spiritual, ikatan komunitas yang kuat, dan karisma kepemimpinan Lia Eden. 1. Keyakinan spiritual yang mendalam. Para pengikut Lia Eden benar-benar percaya bahwa Lia menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril. Keyakinan ini memberikan mereka rasa tujuan dan makna hidup yang mendalam, serta dorongan untuk bertahan di tengah segala rintangan. Ajaran Lia Eden mencakup visi dunia yang bersatu dan damai tanpa perbedaan agama. Pengikutnya percaya bahwa mereka adalah bagian dari misi ilahi untuk mewujudkan visi ini, yang membuat mereka merasa istimewa dan terpilih. 2. Ikatan komunitas yang kuat. Dalam komunitas Salamullah, para pengikut menemukan dukungan emosional dan spiritual satu sama lain. Rasa kebersamaan ini menciptakan ikatan yang sangat kuat, membantu mereka untuk saling mendukung di saat-saat sulit. Menghadapi tekanan dan penolakan dari masyarakat, para pengikut seringkali harus berkorban bersama. Pengalaman berbagi penderitaan ini memperkuat solidaritas dan komitmen mereka terhadap komunitas dan ajaran Lia Eden. 3. Karisma kepemimpinan Lia Eden. Lia Eden memiliki karisma yang luar biasa dan kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesannya dengan penuh keyakinan. Karisma ini membuat pengikutnya merasa yakin dan terinspirasi, percaya bahwa mereka mengikuti pemimpin yang benar. Keteguhan hati dan keberanian Lia Eden dalam menghadapi berbagai tantangan memberikan contoh bagi pengikutnya. Mereka melihat bagaimana dia terus maju meskipun menghadapi ancaman hukum dan penolakan sosial, yang memberi mereka motivasi untuk melakukan hal yang sama. 4. Pengalaman pribadi dan pengungkapan spiritual. Banyak pengikut Lia Eden mengaku telah mengalami pengalaman spiritual pribadi yang memperkuat keyakinan mereka. Pengalaman ini bisa berupa mimpi, visi, atau perasaan kedekatan dengan yang ilahi yang membuat mereka merasa yakin bahwa ajaran Lia adalah benar. Lia Eden seringkali berbagi pengungkapan spiritual dan wahyu baru yang dia terima, yang memberikan pengikutnya panduan dan inspirasi terus-menerus. Pengungkapan ini membuat mereka merasa bahwa mereka selalu mendapat petunjuk ilahi dalam setiap langkah yang mereka ambil. 5. Misi dan tujuan. Pengikut Lia Eden merasa bahwa mereka memiliki misi yang lebih besar untuk menyebarkan pesan kedamaian dan harmoni. Rasa misi ini memberi mereka motivasi yang kuat untuk terus berjuang meskipun menghadapi banyak rintangan. Tujuan akhir dari ajaran Lia Eden yaitu menciptakan dunia yang lebih baik dan harmonis, memberi pengikutnya tujuan yang jelas dan menginspirasi. Mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri.
keyakinan yang mendalam, dukungan komunitas, karisma kepemimpinan Lia Eden, pengalaman spiritual pribadi, dan rasa misi bersama semua berkontribusi pada kekuatan dan keteguhan pengikutnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini adalah kisah tentang keteguhan hati dan komitmen yang luar biasa terhadap keyakinan spiritual di tengah tekanan yang besar. Akhir dari aliran Lia Eden adalah cerita tentang kejatuhan yang tak terelakkan dan kekecewaan besar bagi para pengikut setianya. Meskipun mereka telah berjuang keras untuk mempertahankan keyakinan mereka di tengah badai kritik dan perlawanan, nasib akhirnya membawa mereka pada realitas pahit, kehancuran komunitas Salamullah. Pada tahun 2019, Lia Eden dan pengikutnya mengalami tekanan yang semakin besar dari otoritas dan masyarakat. Otoritas pemerintah Indonesia yang semakin tegas terhadap apa yang dianggap sebagai ajaran sesat dan penodaan agama, memperketat pengawasan terhadap aktivitas komunitas Salamullah. Penangkapan dan penahanan berulang kali terhadap Lia Eden dan beberapa pemimpin komunitasnya membuat komunitas ini semakin terpojok. Penahanan dan hukuman. Lia Eden kembali ditangkap dan dihukum karena tuduhan penodaan agama dan penyebaran ajaran sesat. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berdampak pada Lia, tetapi juga pada pengikutnya yang harus menghadapi stigma sosial dan tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Penahanan ini menjadi pukulan telak bagi komunitas Salamullah yang semakin sulit bertahan di tengah tekanan yang tak kunjung reda. Seiring waktu, komunitas Salamullah mengalami disintegrasi. Beberapa pengikut setia mulai meragukan keyakinan mereka dan meninggalkan komunitas. Yang lainnya mencoba bertahan, tetapi tanpa pemimpin karismatik seperti Lia Eden, mereka kesulitan menjaga semangat dan tujuan bersama. Kehilangan pemimpin dan tekanan terus-menerus dari luar membuat komunitas ini perlahan-lahan menghilang dari radar publik. Meskipun aliran Lia Eden mengalami kehancuran, warisannya tetap menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi banyak orang. Kasus ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan spiritual dapat menginspirasi dan menggerakkan orang, tetapi juga bagaimana keyakinan yang dianggap menyimpang bisa menghadapi perlawanan keras dari masyarakat dan otoritas. Kisah Lia Eden adalah pengingat akan kompleksitas kebebasan beragama, batas-batasnya, dan bagaimana masyarakat menavigasi keyakinan yang berbeda. Ini juga menjadi contoh bagaimana kepemimpinan karismatik bisa membangun komunitas yang kuat, tetapi juga bagaimana ketergantungan pada satu figur pemimpin bisa berujung pada keruntuhan ketika pemimpin tersebut jatuh. Dalam akhirnya, Lia Eden dan komunitasnya adalah cermin dari konflik abadi antara keyakinan pribadi dan norma-norma sosial yang lebih luas, serta tantangan yang dihadapi ketika seseorang atau sekelompok orang memilih untuk mengikuti jalan yang berbeda dari mayoritas.